wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pembelajaran TIK akan menyampaikan kesimpulan terkait pembuatan dan penggunaan komik digital. Silakan disimak ya. Untuk yang pertama yaitu definisi komik. Terdapat banyak sekali definisi komik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut MC Cole. Komik merupakan suatu gambar yang berjajar yang berguna untuk menyampaikan suatu informasi. Sedangkan komik menurut ensiklopedia merupakan suatu karya yang hanya menekankan pada bentuk saja. Nah, dengan adanya definisi komik dari beberapa ahli, kemudian seorang penulis memunculkan pengertian komik. Komik merupakan suatu urutan gambar yang berjajar atau yang ditata sesuai dengan tujuan dan filosofi pembuatnya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Pada zaman dahulu, komik hanya terbuat dari kertas saja. Akan tetapi pada zaman sekarang, dengan seiring perkembangannya waktu, komik dapat berupa webkomik, kemudian e-komik, apalagi mobil komik, dan media elektronik lainnya. Selanjutnya di sini tentang pemanfaatan komik dalam pembelajaran SDMI. Pemanfaatan ini cukup berpengaruh baik pada pembelajaran di usia anak yang pada rentang 7 sampai 12 tahun. Mengapa demikian? Karena pada pembelajaran komik digital atau biasa kita ketahui bahwa komik itu biasa berisi tentang gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi. Di situ banyak sekali pengaruh yang terdapat jika kita menggunakan pengembangan buku melalui bentuk komik. Pada suatu negara yang sudah berkembang dengan teknologi yang cukup baik, mereka sudah menerapkan perkembangan buku yang mereka ganti dengan bentuk komik, karena dirasa penggunaan komik lebih tepat karena anak itu lebih cenderung merasa dia ingin tahu karena didukung oleh gambar-gambar tanpa hanya berisikan tulisan saja. Jadi pemanfaatan komik pada anak usia 7 tahun sampai 12 tahun memiliki keunggulan yang cukup bagi mereka untuk menarik perhatian pada materi yang akan dipaparkan atau dijelaskan. Selanjutnya kesimpulan dari poin C, yaitu komik digital dalam pembelajaran. Komik sebagai media pembelajaran visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal terdiri atas kata-kata dalam bentuk tulisan, sedangkan pesan nonverbal pesan yang dituangkan ke dalam simbol nonverbal visual. Untuk unsur-unsur pada media visual terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Nah, untuk selanjutnya adalah simbol pesan visual untuk pembelajaran hendaknya memiliki prinsip kesederhanaan, keterpaduan, dan penekanan. Untuk yang pertama adalah kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan mengacu pada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Untuk yang kedua adalah penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Untuk yang ketiga adalah keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Nah, penggunaan komik sebagai media pembelajaran mempunyai beragam keuntungan. Komik bersifat sederhana dalam penyajiannya dan memiliki unsur urutan cerita yang memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dicerna, serta dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis.
Nah, menurut Trimo 1997, media komik memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Adapun kelebihan yang dimiliki media komik, yang pertama, komik menambah pembendaharaan kata pembacanya. Yang kedua, mempermudah anak didik menangkap hal-hal atau rumusan yang bersifat abstrak. Yang ketiga, dapat mengembangkan minat baca anak dan salah satu bidang studi yang lain. Yang keempat, seluruh jalan cerita komik pada umumnya menuju pada hal kebaikan. Nah, untuk kelemahan media komik sendiri, yang pertama, kemudahan orang dalam membaca komik membuat malas membaca sehingga menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar. Yang kedua, ditinjau dari segi bahasa komik, hanya menggunakan kata-kata yang kotor ataupun kalimat-kalimat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan ataupun tingkah laku yang tidak baik. Yang keempat, banyak adegan percintaan yang menonjol. Selanjutnya yaitu hasil penelitian tentang komik digital dalam pembelajaran, yaitu oleh Mawan Akhir Riwanto dan Mei Prihandani Wulandari dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Komik Digital dalam Pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi. Nah, dalam jurnalnya ini dituliskan bahwa penelitian dilakukan dengan wawancara yang dilakukan oleh guru, yang mana guru mengalami kendala yaitu kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran yang dilakukan adalah bersifat umum dan juga memperbanyak untuk siswa membaca. Dan penggunaan media digital dilakukan agar siswa lebih menarik perhatian siswa untuk melakukan pembelajaran, karena siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar dikarenakan di samping membaca, siswa juga dapat melihat gambar oleh tokoh utama dalam kartun komik digital yang telah digunakan. Nah, dalam penggunaan media komik digital ini membantu guru dan juga siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena dalam penelitian, siswa terbukti bahwa sebelum dan sesudah siswa menggunakan komik digital terlihat perbedaan hasil tes yang dilakukan, di mana siswa lebih mendapatkan nilai yang bagus ketika siswa menggunakan media komik digital. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pembuatan komik pembelajaran secara digital. Nah, adapun aplikasi yang digunakan untuk membuat komik pembelajaran secara digital antara lain, yang pertama yaitu Komika. Aplikasi Komika ini cocok digunakan untuk membuat komik. Nah, hal ini dikarenakan Komika itu lebih fokus pada pembuatan komik dari foto yang ada di galeri perangkat. Setelah mengubah foto menjadi komik, juga bisa menambahkan beberapa efek yang digunakan komik pada umumnya, seperti menambahkan gelembung pada caption dan stiker. Dan juga bisa mengatur mulai dari kecerahan, saturasi, dan juga kontras. Dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu karton comic strip. Aplikasi ini memiliki lebih dari 100 karakter yang bisa digunakan untuk membuat komik, mulai dari ada anime, superhero, dan juga masih banyak lagi. Nah, pada aplikasi ini juga bisa menambahkan gelembung untuk mengisi percakapan. Yang ketiga yaitu Comic Book Creator. Pada aplikasi ini memiliki fitur lengkap berbeda dengan aplikasi yang lain. Nah, fitur utama yang disediakan antara lain memotong dan memutar gambar, memberikan efek pada komik, dan juga vektor pada buku komik. Dan tentu saja tidak melupakan ciri utama pada komik yaitu gelembung percakapan. Nah, yang keempat yaitu Comic Puppet Lite. Aplikasi ini bisa digunakan dengan mudah walaupun masih pemula.
Aplikasi ini juga terdapat fitur editing yang membantu untuk menghasilkan komik seperti pro. Ada beberapa karakter yang bisa digunakan langsung seperti superhero, hewan, dan juga masih banyak lagi. Aplikasi ini juga bisa mengganti wajah kartun yang disediakan dengan foto sendiri. Dan juga bisa menambahkan efek sehingga hasil komik itu bisa menjadi lebih lucu, unik, dan layak untuk dibaca. Yang terakhir yaitu Canva. Canva merupakan platform desain grafis yang berdiri pada tahun 2012 berasal dari Australia. Nah, Canva ini bisa digunakan untuk membuat grafik media sosial, presentasi, poster, dan juga bisa digunakan untuk membuat komik. Nah, Canva ini bisa digunakan untuk membuat grafik media sosial, presentasi, poster, dan juga bisa digunakan untuk membuat komik secara digital. Canva ini memfasilitasi banyak template dan juga gambar, font, dan juga ilustrasi, sehingga memudahkan dalam proses editing. Nah, dalam Canva ini juga terdapat gelembung percakapan untuk mengedit dialog pada sebuah komik. Canva ini juga bisa dalam mengedit itu bisa menggunakan HP, laptop, atau komputer sehingga lebih mudah. Dari kelompok kami memilih aplikasi Canva untuk membuat komik pembelajaran secara digital. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.